Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidjar Ilmi Nur Akila dari kelas 1B Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun. Saya akan mempresentasikan perbedaan aliran sistem informasi lama dan aliran sistem informasi baru yang saya buat dari mata kuliah Desain dan Analisis Sistem yang dipandu oleh dosen pengampu Bapak Amrul Hinu Primahayu SSI MCS. Pada aliran sistem informasi lama terdapat mahasiswa, dosen pembimbing akademik, dosen pengajar atau dosen pengampu, dan kepala subbagian akademik. Keterangan aliran sistem informasi lama sebagai berikut. 1. Mahasiswa menyerahkan data diri mahasiswa dan dosen pengampu menyerahkan data kriteria kelulusan ujian kepada dosen pembimbing akademik. Kedua, mahasiswa melaksanakan ujian dan ujian tersebut didapatkan hasil ujian yang akan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik. Ketiga, dosen pembimbing akademik mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel. Pengolahan data yang diinputkan berupa laporan data mahasiswa, laporan data kriteria kelulusan ujian, dan laporan hasil ujian mahasiswa. Keempat, ketiga laporan tersebut kemudian diserahkan kepada kepala subbagian akademik untuk diketahui dan ditandatangani. Kelima, laporan data mahasiswa dan laporan kriteria kelulusan ujian diarsipkan oleh dosen pembimbing akademik dan kepala subbagian akademik sebanyak 1 rangkap. Keenam, laporan hasil ujian mahasiswa diarsipkan oleh dosen pengampu dan dosen pembimbing akademik sebanyak 1 rangkap, kemudian akan diumumkan oleh mahasiswa sebanyak 1 rangkap. Pada aliran sistem informasi atau ASI baru yang saya buat, terdapat mahasiswa, dosen pembimbing akademik, dosen pengajar, dan kepala subbagian akademik. Di sini pengolahan data sudah terkomputerisasi dengan menggunakan database. Keterangan dari aliran sistem informasi baru adalah sebagai berikut. Mahasiswa menyerahkan data diri mahasiswa dan dosen pengampu menyerahkan data kriteria kelulusan ujian kepada dosen pembimbing akademik. Kedua, mahasiswa melaksanakan ujian secara online dan ujian tersebut didapatkan hasil ujian yang akan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik. Ketiga, dosen pembimbing akademik mengolah data dan menggunakan sistem yang sudah ada terkomputerisasi atau menggunakan database. Pengolahan data yang diinputkan berupa laporan data diri mahasiswa, laporan kriteria kelulusan ujian, dan laporan hasil ujian mahasiswa. Ketiga laporan tersebut kemudian diserahkan kepada kepala subbagian akademik untuk ditandatangani dan diketahui. Laporan data mahasiswa dan laporan kriteria kelulusan ujian diarsipkan oleh dosen pembimbing akademik dan dosen pengampu sebanyak 1 rangkap. Laporan data mahasiswa dan laporan kriteria kelulusan diarsipkan oleh dosen pembimbing akademik dan kepala subbagian akademik sebanyak 1 rangkap. Dan yang terakhir, laporan hasil ujian mahasiswa diarsipkan oleh dosen pengampu dan dosen pembimbing akademik sebanyak 1 rangkap, kemudian diumumkan kepada mahasiswa sebanyak 1 rangkap. Pada ASI lama atau aliran sistem informasi lama memiliki banyak kekurangan sebagai berikut. 1. Terjadi dualisasi dalam pengisian data-data. Meskipun ini tidak terlalu nampak, namun hal ini sebenarnya sangat berpengaruh dengan kecepatan mendapat informasi dan keakuratan data yang ada. Melalui sistem yang sekarang ini, dosen pembimbing akademik harus menunggu mahasiswa mengisi data mahasiswa
dan dosen pengampu mengisi data kriteria kelulusan untuk didapatkan menyusun data mahasiswa, data kriteria kelulusan ujian. Ini akan memberikan sebuah delay atau waktu yang cukup berarti. Pengisian data mahasiswa, data kriteria kelulusan, dan data hasil ujian masih menggunakan cara manual yang terkesan tidak memanfaatkan fasilitas yang ada atau tidak menggunakan cara yang efektif. Data-data yang terpisah-pisah menimbulkan kesulitan dalam membuat rekapitulasi hasil ujian mahasiswa. Dan yang terakhir, tidak adanya sebuah jalinan informasi yang on time untuk mengecek kebenaran laporan data-data yang ingin melakukan pengubahan data. Dan pada aliran sistem informasi baru yang saya buat memiliki keunggulan yang sangat banyak. Pertama, mempermudah mahasiswa dalam mengisi data mahasiswa. Kedua, mempermudah dosen pengampu dalam mengisi data kriteria kelulusan ujian. Yang ketiga, mempermudah dosen pembimbing akademik saat menginput data mahasiswa, data kriteria kelulusan ujian, dan data hasil ujian mahasiswa. Kemudian, pengisian data mahasiswa, data kriteria kelulusan, data hasil ujian mahasiswa sudah terkomputerisasi sehingga mempersingkat waktu dan waktu menjadi lebih efektif. Hasil ujian sudah mudah untuk direkapitulasi. Lalu apabila terjadi kesalahan data yang diinput, maka mudah untuk membenarkan atau mengubah data tersebut. Dan yang terakhir, dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat sangat luas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.